Assalamualaikum. Semangat pagi sobat ternak semua, kapten semua. Selamat berjumpa lagi bersama Lukman Farmer di kelas edukasi Kampus Ternak Milenial. Kita ketemu lagi untuk membahas mengenai kambing dan domba, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rukun beternak atau urut-urutan yang seharusnya dalam beternak kambing dan domba ya. Kenapa kita perlu untuk memberikan informasi atau kelas mengenai rukun beternak? Ya karena kita sebagai peternak atau kadangkala sebagai pemilik modal ataupun sebagai orang yang awam di kambing dan domba, kemudian ingin masuk ke dunia kambing dan domba, kita biasanya sudah langsung potong kompas, langsung ke titik-titik yang kita anggap mungkin mudah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Di contoh paling mudah, karena kita punya uang, langsung kita bikin kandang, kita bikin kandang seukuran sekian, kemudian kita masukkan ternaknya, tapi kita lupa untuk mengelola yang paling utama di kambing dan domba, yaitu urusan pakannya, gitu ya. Jadi urut-urutannya nanti seperti apa kita bahas bersama di Kampus Ternak Milenial hari ini, kelas edukasi bersama Lukman Farmer, rukun beternak kambing dan domba. Oke, sebagai informasi, Lukman Farmer dan Co. di Kampus Ternak Milenial kita juga melayani untuk jasa konsultasi, visiting kandang, evaluasi kandang, dan kita berikan solusi langsung di kandang. Jadi karena di setiap kandang atau di setiap farm itu masalahnya pasti tidak sama dan kondisinya juga berbeda, maka solusinya adalah di kandang masing-masing. Ya, jadi paling nyaman, paling enak adalah menyelesaikan masalah di lokasi tersebut. Oke, gitu. Oke, kita masuk ke bahasan sobat ternak semua, kapten semua, mudah-mudahan bisa ikuti ya. Yang pertama untuk rukun beternak, tentu saja kita awali dengan niat. Oke, niat. Niat ini penting. Kenapa? Karena nantinya keniatan atau giroh atau semangat kita itu sebenarnya mau meraih kemana. Jangan sampai nantinya kita mengusahakan kambing dan domba ini hanya sekedarnya saja. Pokoknya senang kambing ya sudah dipelihara saja gitu. Tapi untuk niat ini kita jaga benar-benar supaya nantinya kita karena ingin jadi peternak kambing dan domba tentu mengharapkan sesuatu perkembangan yang bagus, termasuk dari sisi ternaknya, kemudian dari sisi keekonomiannya juga gitu ya. Jadi niatnya dibenerin, niatnya nanti kita akan mengarah kemana, hanya sebagai investor, sebagai peternak, atau nanti sebagai anak kandang saja misalnya. Nah, nanti dari sini pun masih akan kita kembangkan lagi. Kita nanti akan mengelola di mana breedingnya, milkingnya kambing perah, atau di fatteningnya, atau di tradingnya, ya, trading atau jual belinya, kemudian kontesnya dan sebagainya. Ini kan bagian dari niat kita punya gairah atau semangat ingin gimana, dan semangat itu tentunya harus dijabarkan. Misalnya, saya punya niat untuk melakukan penggemukan, berarti nanti saya harus punya gambaran, oh berarti kalau habis penggemukan akan ada prosesi untuk memasarkan, menjual, dan sebagainya. Paling tidak saya tahu dulu sekitaran sini yang dibutuhkan sebenarnya daging apa, kambing atau domba, kan seperti itu ya. Itu salah satu bagian dari rukun beternak berupa niat. Kemudian yang kedua, untuk rukun beternak kita masuk kepada ilmunya. Ya. Jadi apapun yang sobat ternak lakukan di kambing dan domba, ilmui. Ya, jangan sampai kita tidak sama sekali punya ilmunya. Kenapa? Pak Ustadz bilang itu kan, kalau pengen mencari dunia, ilmui. Kalau pengen mencari akhirat, ilmui juga. Gitu ya. Jadi dunia dan akhirat itu butuh ilmu untuk menjalaninya. Karena tanpa ilmu, kita sudah pasti nanti akan menghadapi banyak hal yang akhirnya membuat kita kadang tidak semangat, kadang akhirnya bingung sendiri, panik, dan sebagainya. Jadi ilmu penting. Gimana caranya ilmu? Ada banyak hal bisa diraih. Nah, seperti tadi di Kampus Ternak Milenial, kita bisa kunjungi calon farm atau calon kandang, lokasi, dan sebagainya untuk kita bisa berikan informasi bersama, oh dengan kontur seperti ini, dengan lokasi seperti ini, berarti kandang bagusnya seperti apa, kemudian
potensi apa yang bisa diraih dari lokasi yang seperti ini, bisa kita diskusikan bersama nanti itu ya di Kamus Ternak Milenial ya, bersama Lukman Farmer. Kemudian ilmu yang lainnya tentang budidaya, tentang teknis pemeliharaan dan sebagainya itu juga perlu didalami. Jadi paling tidak antara owner atau antara pemilik kandang dengan anak kandang atau pelaksana kandang yang ada di lapangan punya sinkron keilmuannya. Jadi tidak masing-masing bertahan dengan egonya masing-masing atau dengan pendapatnya masing-masing. Karena kambing dan domba secara umum di Indonesia ini kan dipelihara oleh semua kalangan dan ketika sudah berjalan sekian waktu pasti akan punya pengalaman masing-masing. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang harus disinkronkan antara owner dengan pemilik. Owner dengan kebaruannya karena ada informasi-informasi baru, anak kandang pun bisa mengikuti perkembangan atau perubahan teknologi atau keilmuan yang baru di kambing dan domba. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Contoh paling mudah, owner ingin setiap hari diberikan pakan frekuensinya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kemudian anak kandang ternyata mampunya hanya 2 kali, pagi dan sore. Nah itu kalau nggak disinkronkan kan bermasalah. Jadi ilmu tentang masing-masingnya punya alasan memberikan 3 kali dalam 1 hari, memberikan pakan itu, kemudian tahu yang 2 kali, silahkan diadu dulu mana yang paling cocok dan paling mudah. Oke, nanti bisa saling sepakat, nanti akhirnya namanya sinkronisasi antara owner dengan APK. Ini akan mendukung suksesan di kandang kita. Kenapa? ABK itu paling banyak ada di kandang. Dia tangan kanan kita, benar-benar tangan kanan gitu ya. Jadi apa yang ada di kandang harusnya bisa mengejawantahkan apa yang jadi visi kita gitu. Kalau sampai tidak sinkron sama sekali atau bahkan kita tidak punya keilmuan sama sekali sebagai owner terus diserahkan murni kepada ABK, setiap waktu ada sesuatu yang dinamikanya terjadi kita tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi kan repot lagi. Nanti ujung-ujungnya ketika ketemu masalah kita akan menerima begitu saja tanpa ada koreksi dan sebagainya untuk evaluasinya. Oke, itu untuk ilmunya. Jadi ilmunya nanti ada banyak terkait dengan breeding, milking, fattening itu. Silakan nanti bisa dicari dengan kunjungan kandang, visit kandang, silaturahim atau dengan ikut kelas-kelas di Kampus Ternak Milenial juga ada kelas online 2 minggu sekali setiap Selasa malam, ada juga kelas offline setiap minggu pertama dan minggu ketiga dari Sabtu ataupun Minggu. Dan yang ketiga, rukun beternak itu adalah pakan. Jadi pakan ini kita masukkan bagi rukun beternak yang nomor 3, urgent sekali, penting sekali. Kenapa? Karena ongkos atau biaya produksi ada di kandang ini 70-40%-nya, 70-75%-nya dari pakan. Ya, jadi kalau pakan belum kita selesaikan, peternakan kita akan terombang-ambing dengan mudahnya akhirnya kolaps. Ya, jadi selesaikan dulu masalah pakannya. Bagaimana menyelesaikan urusan pakan? Ya, jadi karena pakan itu selalu terkait dengan jumlah, baik jumlah pemberian ataupun jumlah stok, kemudian nutrisi atau gizinya. Maka ini yang harus didalami. Jumlahnya berapa, terus kita punya stok, punya simpanan nantinya pakan itu kita punya bank pakan atau simpanan berapa, penting. Jumlah pembelian per harinya juga perlu diperhitungkan karena itu terkait dengan nanti ongkos dan sebagainya. Kemudian nutrisi dan gizinya, ini penting juga karena kecukupan atau menyelesaikan pakan itu memang di 2 hal ini, di jumlah dan gizinya. Ya, kecukupan pakan di kambing dan domba selalu terkait 2 hal ini, jumlah dan nutrisinya. Yang nomor 4, kita rukun ternak yang keempat baru masuk ke kandang. Oke. Nah, setelah pakan kita sudah punya ilmu, punya gambaran pelaksanaan pengelolaannya seperti apa dan formulasi pakannya seperti apa sudah ada, kandang kita bisa kerjakan bertahap seiring dengan mungkin pakan, tapi kita juga memperhatikan populasi dan sebagainya terkait dengan kandang. Jadi kandang itu nanti akan terkait dengan populasi, kontur lahannya, kemudian ukuran. Ini penting, apalagi yang terkait dengan ukuran.
Karena kambing dan domba punya ukuran minimal ruang yang dia bisa untuk produksi optimal atau beraktivitas dengan baik dan sehingga bisa menghasilkan produk yang kita inginkan, baik itu daging, baik itu susu ataupun performan tubuh, misalnya rambut yang bagus, badan yang bagus dan sebagainya. Ini terkait dengan kandang. Saya kasih informasi saja, per ekor kambing dan domba butuh sekitar 1,2 meter persegi untuk per ekornya, luasan ruangannya dia ya. Jadi nanti kandang pun baik itu sudah terisi ataupun belum, kita juga biasanya lakukan yang namanya checking kenyamanan ternak atau kenyamanan kandang tersebut. Jadi kenyamanan kandang itu kita perlu cek supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan ternak itu dari hasil yang kita uji di kandang tersebut. Kandang yang sudah terisi ataupun belum, biasanya kita akan masuk ke kandang, kemudian misalnya kandang ada ukuran 20 meter, kita ada di titik tengah ini, kita nongkrong di sini, ngopi di sini, minum di sini, kita rasakan udara, sirkulasinya bagaimana, kelembapan bagaimana, dan sebagainya. Karena yang kita rasakan itu nanti yang akan dirasakan oleh kambing domba kita juga. Jadi pastikan ada checking ini. Nah ini biasanya untuk kandang-kandang baru atau kandang-kandang yang sudah berjalan tapi bermasalah, kita dari Kampus Ternak Milenial, dari Lukman Farmer dan Co. biasanya berkunjung ke kandang untuk evaluasi sekaligus menyelesaikan apa yang menjadi problem selama kandang tersebut berdiri. Gitu ya. Dan yang kelima, rukun peternak. Yang kelima, baru masuk ke ternaknya. Nah, ternaknya ini masih akan terkait dengan niat tadi. Kita mau ternak perah misalnya, pasti harus milih kambing yang khusus untuk perah. Kemudian yang untuk pengemukan kita juga harus milih bakalan pengemukan yang bagus. Bagaimana caranya, kemudian untuk kambing perah juga bagaimana caranya dan bagaimana ciri-cirinya yang bagus, itu nanti dibahas di rukun ternak nomor 5 yang terkait dengan ternaknya. Jadi urut-urutannya ini, jadi sekarang sobat ternak ataupun kapten semua ketika hari ini ternyata sudah sampai di poin 4 dan poin 5 berjalan dan ada banyak kendala, segera kembalikan ke nomor 1. Nomor 1 niatnya sudah diluruskan, baru lanjutkan dengan ilmunya. Tambahi terus, belajar terus, tanya terus, silaturahim terus gitu ya. Kemudian ini biasanya masalah paling krusialnya ada di sini, di bagian pakan. Jadi selesaikan 1, 2, 3, nanti kita masuk ke kandang ataupun ke ternaknya jauh lebih mudah. Jadi ini urut-urutan ini harusnya memang straight, lurus, dan dijalankan mulai dari nomor 1 ke bawah, tidak boleh terbalik-balik. Karena namanya rukun beternak, sama dengan kita yang muslim kan ada namanya rukun Islam. Jadi urut dulu, nggak mungkin kita bisa haji, sholat, dan sebagainya kalau belum rukun nomor 1, yaitu syahadat. Oke, jadi pastikan rukun ternaknya sobat ternak semua ditata lagi, ya sampai sekarang tahapnya misalnya sampai dengan tahap 5 ya, kembalikan ke angka 1, tata lagi niatnya dan sebagainya, belajar lagi, selesaikan urusan pakannya, lalu lanjutkan ke ternaknya. Karena sering ada kejadian seperti kemarin saya punya klien di luar Jawa sana, karena tertarik dengan namanya kambing Sunduro dan kambing Tawa Kaligesing atau PE Ras Kaligesing, langsung datangkan jumlah banyak sampai dengan ratusan ekor. Dan di sana belum siap, utamanya di nomor 3 ini. Wah nanti itu ceritanya malah berantakan jadinya. Ya, karena memang ini yang urgent sekali. Ketika pakannya nggak ada ya pasti ternak dan ikutannya yang di ternak misalnya cempe dan sebagainya jadi masalah. Ya, kabar terakhir kita sudah mulai benahi, kita benahi mulai dari atas ke tengah sampai pakannya kita sudah selesaikan. Sekarang meskipun populasi sudah berkurang tinggal sepertiganya, tapi paling tidak itu yang bisa dikondisikan, kemudian kita bisa kelola lagi lebih bagus ya. Karena tadi urut-urutannya terbolak-balik. Oke, sobat ternak, kapten semua, demikian untuk pembahasan mengenai rukun peternak kambing dan domba. Kita ketemu lagi nanti di kelas berikutnya. Selamat tersesat di jalan yang benar bersama Lukman Farmer. Oke, kapten, salam ternak kapten. Sampai jumpa lain waktu.